Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Herdi Yudi Rahman, Guru Pengampu Mata Pelajaran Konsentrasi Keahlian, Program Studi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMKN 1 Majalengka. Para sahabat infrastruktur, selamat datang kembali di seri video kita mengenai tahap perencanaan geometrik jalan raya. Setelah sebelumnya kita mengupas tuntas tentang alinyemen horizontal dan vertikal yang menentukan jalur dan profil memanjang jalan, kini kita akan melangkah lebih jauh, masuk ke dimensi yang tak kalah penting, perencanaan penampang melintang. Di chapter 10 ini, kita akan membongkar setiap detail dari apa yang terlihat jika kita memotong jalan secara melintang. Kita akan memahami mengapa setiap elemen pada penampang melintang, mulai dari lebar lajur, bahu jalan, median, hingga kemiringan lereng dan saluran drainase, dirancang sedemikian rupa. Perencanaan penampang melintang bukan hanya soal dimensi fisik. Ini adalah tentang bagaimana kita memastikan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi drainase jalan. Kita akan melihat bagaimana setiap komponen ini berkontribusi pada fungsi jalan secara keseluruhan, dan bagaimana penentuannya harus selaras dengan klasifikasi jalan, volume lalu lintas, serta kondisi lingkungan sekitar. Siap untuk menyelami anatomi melintang sebuah jalan raya dan memahami bagaimana setiap bagiannya bekerja sama untuk menciptakan infrastruktur yang optimal? Mari kita mulai. Perencanaan penampang melintang jalan adalah tahap krusial dalam desain jalan setelah alinyemen horizontal dan vertikal ditetapkan. Pada tahap ini, desainer akan menentukan detail komposisi jalan pada setiap titik sepanjang trase, stasiun atau STA, memastikan jalan berfungsi optimal dan aman bagi penggunanya. Memastikan bahwa jalan yang dirancang mampu mengakomodasi volume lalu lintas yang diperkirakan secara aman dan efisien, sambil tetap mematuhi standar kecepatan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan utama perencanaan penampang melintang jalan adalah mengoptimalkan fungsi jalan. Ini mencakup kapasitas, memastikan jumlah lajur dan bahu jalan cukup untuk menampung lalu lintas. Keamanan, mendesain elemen jalan untuk meminimalkan kecelakaan. Efisiensi, memungkinkan perjalanan lancar dan mengurangi waktu tempuh serta emisi. Drainase, mengalirkan air hujan efektif untuk menjaga kondisi jalan. Fleksibilitas, memungkinkan pengembangan atau penambahan fasilitas di masa depan. Pentingnya lebar lajur lalu lintas dalam perencanaan dan konstruksi jalan tidak bisa diremehkan. Dimensi ini secara langsung memengaruhi kapasitas dan keamanan jalan, dan penentuannya sangat bergantung pada klasifikasi jalan serta volume lalu lintas yang diantisipasi. Perbedaan lebar lajur berdasarkan klasifikasi jalan. Jalan arteri dan kolektor. Untuk jalan-jalan dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan desain yang tinggi, lebar lajur umumnya lebih besar, berkisar antara 3,5 meter hingga 3,75 meter per lajur. Lebar ini dirancang untuk memungkinkan kendaraan bergerak dengan nyaman, meminimalkan gesekan samping, dan menyediakan ruang yang cukup untuk manuver, yang pada akhirnya meningkatkan keamanan dan kelancaran lalu lintas. Jalan lokal dan lingkungan. Sebaliknya, pada jalan dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan yang lebih rendah, lebar lajur bisa lebih kecil, misalnya antara 2,5 meter hingga 3,0 meter. Pengurangan lebar ini bertujuan untuk efisiensi penggunaan lahan dan penghematan biaya konstruksi, mengingat karakteristik lalu lintas yang tidak sepadan jalan arteri atau kolektor. Dengan memahami perbedaan ini, perencana kota dan insinyur sipil dapat memastikan bahwa setiap jenis jalan dirancang dengan lebar lajur yang paling sesuai untuk fungsinya, memaksimalkan efisiensi dan keamanan bagi penggunanya. Lebar bahu jalan. Bahu jalan adalah bagian jalan yang berada di samping jalur lalu lintas utama. Meskipun bukan untuk lalu lintas reguler, bahu jalan memiliki beberapa fungsi penting. Keperluan darurat, memberikan ruang bagi kendaraan yang mengalami masalah, misalnya, ban kempes, mogok, untuk berhenti dengan aman tanpa menghalangi lalu lintas. Tempat berhenti sementara, memungkinkan pengemudi untuk berhenti sebentar untuk keperluan mendesak. Peningkatan keamanan, memberikan ruang pemulihan bagi pengemudi yang keluar dari jalur dan meningkatkan jarak pandang. Dukungan struktur perkerasan, memberikan dukungan lateral pada perkerasan jalan, membantu mendistribusikan beban. Ruang untuk perawatan, memudahkan akses untuk pekerjaan pemeliharaan jalan. Lebar bahu jalan bervariasi tergantung klasifikasi jalan, biasanya antara 1,5 meter hingga 3,0 meter atau lebih untuk jalan arteri. Median adalah jalur pemisah yang membagi dua arah lalu lintas yang berlawanan pada jalan dengan beberapa lajur. Fungsinya sangat krusial untuk meningkatkan keamanan berkendara. Ada berbagai jenis median, seperti median tertanam, gundukan tanah atau beton yang lebih tinggi, yang sangat efektif mencegah tabrakan berhadapan dan membatasi akses putar balik.
Kemudian ada median tipe depresi, area yang lebih rendah dari permukaan jalan, yang sering digunakan untuk drainase atau estetika. Terakhir, median bergaris, hanya berupa marka jalan, meskipun mudah diimplementasikan, kurang efektif dalam memisahkan lalu lintas secara fisik. Selain keamanan, median juga berfungsi untuk menyediakan area putar balik yang aman pada persimpangan, serta meningkatkan kapasitas jalan dengan mengatur ruang manuver. Secara keseluruhan, median adalah elemen vital dalam desain jalan modern yang membantu menciptakan lalu lintas yang lebih teratur dan aman. Trotoar adalah jalur khusus yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, memisahkan mereka dari lalu lintas kendaraan demi keamanan dan kenyamanan. Desainnya memperhatikan beberapa aspek krusial. Lebar trotoar disesuaikan dengan volume pejalan kaki dan fungsi area, dengan minimal 1,0 meter dan idealnya 1,5 meter atau lebih. Permukaan trotoar harus rata, tidak licin, dan mudah diakses, seringkali menggunakan paving block atau beton. Terakhir, rampibilitas menjadi kunci, dengan adanya ram di setiap penyeberangan atau persimpangan untuk akses kursi roda. Saluran drainase adalah sistem untuk mengalirkan air hujan dari permukaan jalan dan sekitarnya. Drainase yang baik sangat vital untuk mempertahankan integritas struktur perkerasan jalan dan meningkatkan keamanan berkendara. Selokan parit, saluran terbuka di samping jalan. Got gorong-gorong, saluran tertutup di bawah permukaan tanah, sering digunakan untuk melintasi jalan atau di area perkotaan padat. Drainase subpermukaan, pipa atau material berpori di bawah perkerasan untuk mengumpulkan air tanah atau air yang meresap. Desain saluran drainase harus memperhitungkan intensitas hujan, luas daerah tangkapan air, dan kemiringan. Permukaan perkerasan jalan dari tengah ke samping. Fungsinya sangat krusial untuk mengalirkan air hujan dari permukaan jalan menuju saluran drainase. Tipe atap, crowned section permukaan jalan lebih tinggi di tengah dan miring ke kedua sisi, umum pada jalan dua arah tanpa median. Tipe miring satu arah, supraelevation atau banking seluruh permukaan jalan dimiringkan ke satu arah, umumnya diterapkan pada tikungan tajam untuk membantu kendaraan melaju dengan aman dan mengurangi gaya sentrifugal. Besar kemiringan melintang bervariasi, umumnya antara 1,5% hingga 3% untuk perkerasan aspal atau beton. Kemiringan yang terlalu landai dapat menyebabkan genangan air, sementara yang terlalu curam dapat membahayakan kendaraan. Tentang ruang jalan pernah dibahas di video sebelumnya. Untuk memperjelas perbedaan fungsi utamanya, kita bisa merangkumnya sebagai berikut. Daerah manfaat jalan. Damaja ini adalah area inti jalan yang digunakan langsung untuk pergerakan lalu lintas dan komponen fisik jalan seperti lajur, bahu jalan, dan drainase. Ini adalah tempat kegiatan lalu lintas utama berlangsung. Daerah milik jalan. Damija ini adalah area cadangan milik negara di sekitar Damaja yang berfungsi untuk potensi pengembangan jalan di masa depan, penempatan utilitas, serta keamanan dan estetika. Penggunaannya diatur ketat. Daerah pengawasan jalan. Dawasja ini adalah area kendali di luar Damija yang bertujuan untuk menjaga keamanan pandangan pengemudi dan kelestarian fungsi jalan dari gangguan aktivitas di sekitarnya. Demikianlah pembahasan kita mengenai perencanaan penampang melintang dalam chapter 10 ini. Kita telah melihat bagaimana setiap elemen, mulai dari lebar lajur hingga sistem drainase, dirancang dengan cermat untuk memastikan jalan raya berfungsi optimal. Memahami penampang melintang adalah kunci untuk menciptakan jalan yang tidak hanya efisien dalam mengalirkan lalu lintas, tetapi juga aman, nyaman, dan berdaya tahan tinggi terhadap faktor lingkungan. Setiap dimensi dan kemiringan memiliki peran vital dalam menjamin keselamatan pengguna dan keberlanjutan infrastruktur jalan. Semoga video ini memberikan Anda pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas di balik setiap potongan melintang jalan yang kita lalui. Pengetahuan ini sangat penting sebagai bekal untuk chapter-chapter selanjutnya. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bahagia dan selalu mempesonakan. Bye.